video selanjutnya, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa bunyikan bel notifikasi untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah hendaknya kita bersama-sama membaca doa agar apa? Agar setiap ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan mudah untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Nah, berpakaian ini adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Berpakaian islami berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Laki-laki dan perempuan muslim atau muslimah wajib untuk menutup aurat mereka. Islam juga mengajarkan adab dan keindahan atau kelayakan dalam urusan berpakaian atau berbusana. Nah, aurat ini adalah segala sesuatu yang harus ditutupi atau segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat kecuali oleh mahramnya. Mengenai aurat ini, Islam juga memberikan aturan yang jelas. Bagi laki-laki yang wajib ditutupi adalah mulai dari pusat hingga kepada lutut. Nah, untuk perempuan mulai dari ujung rambut hingga kepada ujung kaki. Nah, agar kita lebih dapat memahaminya, marilah kita baca bersama-sama surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Artinya, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, perintah menutup aurat ini sudah terdapat dalam surah Al-Quran, yaitu tadi surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31. Ada juga beberapa ketentuan berpakaian yang harus kita ketahui loh. Apa itu? Ketentuan berpakaian dalam Islam: pertama, harus menutup aurat; kedua, layak dan bersih dari suci dan najis. Nah, kemudian ketiga, tidak untuk kesombongan, dan keempat, tidak berlebih-lebihan. Ada beberapa juga hikmah berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Seseorang yang berpakaian Islami akan terjaga kehormatannya. Kedua, menghindarkan pemakainya dari berbuat maksiat. Keempat, menghindarkan pemakainya dari gangguan orang-orang jahat. Kelima, menghindarkan pemakaiannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat dilindungi kesehatan dan menghindarkan dari penyakit. Nah, saya akan menampilkan gambar beberapa perbedaan orang yang memakai pakaian yang sudah sesuai dengan syariat Islam dan mana yang belum. Nah, dari gambar yang sudah saya tampilkan ini, pakaian manakah yang paling sesuai dengan syariat Islam? Apakah gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, ataukah 6? Silakan berikan jawaban kamu dan alasan di kolom komentar di bawah ini. Sudah di tahap manakah kalian dalam berpakaian? Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Apakah belum? Nah, satu hal yang harus kalian ingat adalah menutup aurat memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Kenapa demikian? Bisakah kalian renungkan? Jika kalian sholat 5 kali dalam sehari, Allah hanya menilai 5 kali dalam sehari. Dan apabila kalian berpuasa Ramadan 30 hari dalam sebulan, Allah hanya memberikan penilaian selama 30 hari dalam setahun. Tapi ingatlah, kau yang menutup aurat tiap detik, kalian yang menutup aurat tiap detik, maka Allah akan membalas pahala setiap detik. Dan jika kalian meninggal dalam keadaan menutup aurat, maka kalian meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah dan dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengejar husnul khotimah dengan beribadah setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berpakaian dengan syariat Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Hal ini juga berlaku dalam berpakaian. Karena itu,
Untuk membiasakan diri kita berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam, haruslah dimulai dengan niat yang kuat. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal baunya dapat tercium dari jarak demikian hingga kedemikian. Hal yang paling penting dari menutup aurat adalah istiqomah. Karenanya, istiqomah inilah yang akan membantu seseorang agar terbiasa berpakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu." Adab dan pakaian tersendiri merupakan identitas kita sebagai seorang muslim. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, etika dalam berpakaian seorang muslim adalah menutup aurat. Tertutup pada bagian aurat-aurat yang telah ditentukan. Saat berpakaian, hendaknya memakai terlebih dahulu sebelah kanan. Dan janganlah memakai pakaian untuk ketenaran semata. Pakaian juga tidak boleh meniru pakaian lawan jenis, seperti perempuan menjadi laki-laki dan laki-laki menjadi perempuan. Jika memakai pakaian yang bergambar atau bertulis, perhatikanlah kembali apa yang bergambar atau yang bertulis tersebut, sehingga tidak melanggar sunnah Rasul. Laki-laki hendaknya memakai celana dan baju dengan ketentuan pakaian tidak tipis, menutup aurat antara pusat hingga ke lutut. Laki-laki dilarang memakai kain sutra. Perempuan hendaknya memakai baju yang panjang, kaos kaki, dan khimar, dengan ketentuan tidak menggantung dan melewati mata kaki, dan kenakan khimar yang menutupi dada, dan janganlah ada punuk unta. Dan perempuan dilarang untuk beraksesoris berlebihan dan lain sebagainya.